daun salam, daun salam, daun kenapa? Yang jawab salam, yang jawab salam, mudah-mudahan jadi orang kaya. Daun salam, daun talas, daun kenapa? Yang jawab salam sambil lemas, mudah-mudahan putus cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ulang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan telah tidak terganggu sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA PDI 4 Jakarta, Bapak Ade Samsudin MPD, dan yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, staf dan karyawan yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim dari kami. Anak-anak semuanya yang saya cintai, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ini yang di depan atas 12 ya. Ngadepnya ke sini, jangan ngobrol. Ngadepnya ke sini, arahnya ke sini. Pas 12, terus 12 itu ke sini. Yang perempuan sini. Yang 10, 11 jangan ganggu. Pak Ustaz minta perhatikan siapa yang ngobrol. Nanti saya suruh ke depan. Anak-anak semuanya yang saya cintai, hari ini kita istighosah. Istighosah itu artinya tolakul ghauf, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun nanti Allah hantarkan manusia yang akan menolong kita. Hakikatnya pertolongan itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak kelas 12, kalian pengen sukses. Ini yang perempuan, anak kelas 12, kalian pengen sukses. Guru tidak pernah menjanjikan kepada kalian kapanpun dan dimanapun setelah lulus kalian pasti sukses. Enggak. Dokter tidak pernah menjanjikan kepada kalian ketika kalian sakit datang ke dokter untuk berobat menjanjikan pasti sembuh. Tidak. Tapi Allah menjanjikan kepada kita, siapa yang memperbaiki seorang kita maka Allah janjikan pasti sukses. Muhasabahnya lewat jalan situ. Sekali lagi saya ulang, guru dimanapun dan siapapun tidak pernah menjanjikan setelah selesai sekolah kamu pasti sukses. Enggak. Kalian sakit datang ke dokter, dokter memastikan kalian sembuh. Tidak. Tapi Allah memastikan kalian pasti sukses dengan cara kalian perbaiki sholat. Siapa yang bangun tadi subuh berjamaah di maghrib di musola atau masjid? Cung. Kelas 12 cung. Satu. Mana lagi? Yang berjamaah di masjid. Benar kamu? Masya Allah. Tapi kok saya nggak percaya ya? Benar. Serius. 2. Siapa lagi? Kelas 12. 1, 2, maju. Sini.
Tadi siapa yang ngatur? Yang berjamaah. Coba lagi. Kelas 10 ada? Sini. Yang berjamaah di masjid sini. Subuh tadi. Kelas 11. Udah cuma 2 nih? Cuma 2? Oke. Kamu baru tadi pagi aja apa dari kemarin? Dari kemarin. Ya. Karena bangun pagi subuh harus dikasih rezeki. Ya, dikasih duit. Harusnya ditanya lagi siapa yang bangun kesiangan suruh push up. Pasti dia. Coba, pasti itu lagi. Pengen sukses kok. Bangun pagi ya. Ya, sip. Bangun pagi ya. Benar. Anak-anak semuanya bisa cintai. Anak kelas 12 khususnya, tapi kelas 10, 11 boleh dengarkan baik-baik. Tadi dalam pembukaan saya menyampaikan bahwa tidak ada guru satupun dan dimanapun kalian sekolah, setelah selesai dari sini kalian melanjutkan sekolah dimanapun, tidak akan ada satupun guru atau dosen yang menjanjikan kalian selesai sekolah pasti sukses. Tidak. Dokter pun sama, tidak ada yang menjanjikan ketika kita berobat dia pasti sembuh. Tidak, tapi Allah menjanjikan pasti siapa yang memperbaiki sholatnya maka dia pasti bakal sukses. Yuk kita belajar dari Ramadan. Ramadan orang yang gak pernah sholat. Ramadan orang yang gak pernah bangun pagi sebelum subuh. Datang Ramadan bangun pagi sebelum subuh. Orang yang gak pernah puasa Ramadan datang dia puasa. Orang yang gak pernah baca Al-Quran Ramadan datang dia baca Al-Quran. Tapi setelah Ramadan berlalu, apakah semua aktivitas itu masih kalian lakukan? Bahkan kalian harus tahu bahwa Ramadan itu disebut dengan syahrul tarbiyah. Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Coba 1 bulan dididik oleh Allah. Kalian lakukan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, masuk ke lagi Ramadan. Aktivitas Ramadan kalian masih lakukan, pasti sukses. Yang jadi masalah, yang sekarang ini kita lakukan aktivitas di Ramadan masih ditunaikan hanya buru-buru makan. Maghrib ditunggu nggak? Waktu Ramadan maghrib ditunggu nggak? Kalau suara handphone duluan azan maghrib, dengar suara handphone atau azan maghrib musola? Handphone belum bunyi, TV belum bunyi, musola sudah bunyi, suara azan pilih mana? Musola belum bunyi, handphone belum bunyi, TV sudah bunyi mengumandangkan suara azan. Kalian yang mana yang dipilih? TV. Ketika urusan perang kalian segerakan, tapi ketika urusan Allah kalian katakan nanti. Tapi ketika susah kalian katakan, ya Allah saya lagi susah, ya Allah saya lagi sakit, ya Allah saya pengen kerja, ya Allah saya pengen kuliah. Hai, ketika kalian sehat kemana aja? Ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, maka Allah berkata seolah-olah kepada kalian, ya Allah tolong sehatkan saya. Kata Allah, lagi sehat, kamu kemana aja? Lagi sakit aja kamu. Kita aja sebagai manusia, tiba-tiba ada orang telepon kepada kita, Pak mohon maaf lagi mana
minta ridho orang, minta ridho guru, minta ridho orang tua, minta ridho guru. Lalu Allah turunkan ridhonya kepada kita sesulit apapun, semiskin apapun kita saat ini. Allah akan berubah kita. Pak, mohon maaf, kenapa saya terlahir sudah yatim? Nabi terlahir yatim, sudah tidak punya ayah. Tapi sekarang saya sudah piatu. Nabi usia 6 tahun ketika kaki muda sudah dalam keadaan yatim piatu. Pak, tapi saya ikut kakek sekarang. Nabi 2 tahun ikut kakek yang miskin. Sekarang kakek dan nenek sudah tidak ada, ikut paman saya. Nabi ikut pamannya Abu Talib, miskin pada saat itu. Pak, sekarang saya bekerja sambil sekolah, saya bertani, berladang. Nabi sudah dilatih seperti itu. Pak, saya pusing. Kenapa? Putus cinta. Nabi pernah ditolak lamarannya 2 kali. Pak, tapi saya suka sama janda. Nabi juga nikah sama janda. Maka nikah sama janda itu adalah sunnah. Pak, saya mau janda. Apa yang menjadi alasan kita? Apa yang menjadi alasan? Kita merasa nggak punya. Nabi lebih dari itu. Kalian masih bisa sekolah, masih beruntung. Ya, maka dari itu, yuk semangat. Di sini kalian sama, di hadapan Allah kalian sama. Jangan merasa kalian orang nggak punya. Jangan. Ya, semakin kalian merasa orang nggak punya kemampuan apa-apa. Waduh, hilang kepercayaan diri kalian, hilang harapan kalian. Ya, seringkali kita temukan malah justru yang pintar di sekolahnya, besarnya, kesuksesannya sama orang yang pendiam di kelasnya. Hebat. Seringkali itu terjadi. Ya, karena penentuan itu bukan di sekolah, nanti di luar sekolah. Paham ya? Maka, yuk, anak-anak semuanya, kelas 12. Oke, kelas 12. Kalian caranya cari tahu kemampuan kalian apa. Kalian cari tahu kemampuan kalian apa. Ustaz, gimana ya caranya? Kalian berangkat dari hobi kalian. Pak, saya hobinya main game. Kalau kalian tahu gamer itu sebenarnya ada yang lain. Bukan cuma berkonsumsi. Kalian coba berani. Kalau memang itu jadi hobi kalian. Ya, berangkat dari hobi, berangkat dari kemampuan kalian. Ingat, kesuksesan sudah ada di depan mata. Tapi kalau hanya sekedar ya berjalan aja deh. Wah, nggak seperti itu konsepnya. Kita harus benar-benar jelas mana yang kita pilih, mana yang kita inginkan, mana yang kita harapkan. Paham ya? Baik. Benar semuanya? Perhatikan. Angka 0 ada artinya nggak? Angka 0 ada artinya nggak? Dari ilmu matematika, 0 itu artinya adalah sesuatu yang tidak ada nilai negatif ataupun positif. Dia tidak akan ada makna dan arti jika tidak digabungkan dengan angka berikutnya atau sebelum dan sesudahnya. Matematika. Tapi kalau dalam ilmu filsafat itu lain. Angka 0 itu adalah sebuah kekosongan, kesunyian dan kesepian yang akan menimbulkan inisiatif baru. Maka Idul Fitri itu disebutnya adalah kembali ke 0. Oke, 0 katakan ada artinya. Ya, sekarang ditambah 1 di depan. Ada artinya? Baik, saya kasih hadiah lagi nih. Ya, sebelum angka 10, angka berapa? 9. Nama-nama surat di dalam Al-Quran dari 1 sampai 9 saya sebutin dulu. Nanti yang bisa mengulang maju saya kasih hadiah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Itu yang apa? Go. Bersama kali sekarang go. Saya ulang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Go. Jawab sini. Ulang.
Nama-nama surat sampai angka 9. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Pembukaan. Al-Fatihah pembukaan itu diartikan ketika kita dilahirkan. Maka surat itu dalam Al-Quran Allah mengawali bukan dengan huruf alif tapi dengan huruf ba. Ada di dalam surat Al-Fatihah Allah awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, huruf ba itu di dalam ilmu tajwid disebut dengan iqlab. Iqlab itu asal suku kata dari qalbun, artinya hati. Keseimbangan manusia bukan karena otaknya yang cerdas, otot kakinya yang kuat, tapi karena hatinya yang bersih, nol, suci jiwanya, dan dia tidak berdendam dan membenci kepada siapa. Sukses. Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Hidup jangan seperti sapi betina. Ketika dibutuhkan diperah susunya terus sampai habis, ketika sudah tidak bisa dimanfaatkan dibuang. Ketika dijual pun tidak ada artinya. Ingat, ketika berteman bersahabat dimanapun dalam komunitas apapun, hati-hati, Anda akan sering dimanfaatkan oleh sesama. Ketika Anda sudah tidak bermanfaat, Anda akan dibuang. Yang ketiga, Al-Imran. Al-Imran adalah ujian rumah tangga. Imran, suaminya, istrinya namanya Hana, punya anak, pengennya anak laki-laki, ternyata anak perempuan. Lahirlah Siti Maryam. Dari Siti Maryam ternyata lahirlah dan bertemu Nabi Isa alaihissalam. Hikmahnya apa? Dalam doa ketika hari ini belum diijabah, boleh jadi besok. Besok belum diijabah, boleh jadi lusa. Lusa belum diijabah, boleh jadi misalnya lagi. Ternyata itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bukan cuma dapat cucu laki-laki, bertanggung-tanggung seorang nabi. Maka Imran diabadikan dalam Al-Quran. Dia termasuk salah satu dari nabi-nabi Allah yang tidak tercatat di dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui. Biasanya kalau ibu lagi hamil kan doanya itu. Lagi hamil mau melahirkan doanya itu. Hana istri Imran. Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhtuhu ayyuhal maulud biquratin malikil mahmud. Ketika istrinya masuk ruangan bidan mau dilahirkan, suaminya doa itu. Ini mas suaminya malah kuhut. Ketika istrinya mau melahirkan boleh doa. Anissa, hei laki-laki, jangan kalian merasa bangga, kita merasa bangga, saya merasa bangga. Kalau belum pernah diuji lewat perempuan, karena kehancuran laki-laki sesungguhnya ada pada perempuan, bukan pada harta. Banyak orang yang lolos ketika dia hartanya banyak, tapi ujian perempuannya dia lolos. Tapi ternyata ketika dihadapkan dengan perempuan, kata Nabi SAW, yawma la ilaha illa Allah, tidak akan ada naungan nanti di hari kiamat kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naungan itu buat siapa? Yaitu rajulun, seorang laki-laki dan maksudin wa jamali, diajak berzina oleh perempuan yang sangat cantik dan terhormat. Kalau sudah tidak mampu berkata, ana akhafu min Allah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak untuk mendapatkan langsung naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut surat apa? Al-Maidah. Al-Maidah, bilangan. Ingat, nanti kita dapat ujian. Karena makanan lagi banyak-banyak, lagi gak ada. Makan dari cari tahu banyak aja, tapi kita tahu makan. Sekarang itu bukan banyak takut dengan Allah lagi, banyak yang takut sama makanan. Makanan ada di situ minggu, tapi darah tinggi, takut dia. Ada santan takut kolesterol takut dia.
wa ta'ala ya. Jadi kata nasabah itu ternyata melalui langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, maka kita layak dikatakan taubat nasuha ya. Mudah-mudahan kamu tidak lupakan. Nah, dulu. Nah, kata inti sekarang motivasi buat kalian. Ayah, ibu kalian menyekolahkan kita. Oke? Tujuannya supaya kalian hidupnya lebih baik daripada ayah dan saya ulang. Ayah dan ibu kita menyekolahkan kita, tujuannya hidup kita sebagai anak lebih baik daripada mereka. Awas, jadi anak jangan sampai lebih buruk keadaan apapun dari orang tua. Harus lebih baik. Minimalnya sekitar lebih baik. Paham ya? Nah, kita tanya sekarang. Ternyata tujuan orang tua supaya kehidupan kalian di masa yang akan datang itu lebih baik daripada mereka. Maka sekarang kita harus melihat jasa-jasa orang tua kita. Biasanya kelas 12 itu kalau sudah kelas 11 yang diingat itu nanti kerja di mana, kuliah di mana, terus kira-kira orang tua seneng nggak kalau saya kuliahnya pengennya di sana, ternyata orang tua pengennya di sono aja gitu. Seringkali tidak terjadi kesepakatan antara anak dan orang tua. Tapi itu bertahun-tahun, setiap tahun itu ada ke saya dari anak-anak. Gimana nih orang tua saya pengennya ke sini, saya pengennya ke sono dan seterusnya dan seterusnya. Ingat ya bahwa kesuksesan kalian itu ada ambil doa dari orang. Sebodoh apapun orang tua kalian tetap orang. Semiskin apapun orang tua kalian tetap orang. Jangan sekali-kali membentak orang tua. Jangan sekali-kali kita kesal sama orang tua. Ya? Ketika orang tua sudah tua, namanya orang tua kan tua. Di matamu masih terlihat selasa peristiwa. Di matamu masih terlihat selasa peristiwa. Benturan dan hempasan terpanah di keningmu. Kau nampak tua dan lemah, keringat meluncur deras. Ingat ketika orang tua saat itu tahu melihat, bagaimana kita saat itu? Bisa nggak kita bakti kepada orang tua dengan namanya orang tua mencari nafkah? Nanti kalian akan seperti itu yang menjadi masalah. Akan berbalik. Paham? Ingat, ketika kalian tahu jasa dari orang tua dan selalu mengingat jasa orang tua di dalam kesunyian yang kosong dari anak-anak tadi, maka kalian akan tahu jasa orang tua begitu besar. Ya, orang tua sekarang perhatikan. Kelas 10, 11 diam. Diam. Baik, tundukkan kepala.